Hai temanku semua, kali ini aku mau menceritakan sebuah cerita tentang seorang gadis yang berusaha membebaskan harapan rakyat dari tangan raja yang jahat, ditemani oleh bintang dan kambingnya. Film ini diambil dari karya Disney di saat Disney merayakan 100 tahun hari jadinya. Kita langsung saja ke ceritanya. Ada kisah seorang pria muda yang percaya bahwa harapan adalah hal yang sangat penting, namun sangat sulit untuk dikabulkan dan mudah untuk dihancurkan. Karena itu, dia mempelajari dunia sihir dan menjadi penyihir yang hebat untuk mengabulkan harapannya. Dia dan istrinya menemukan pulau di kedalaman Mediterania untuk membangun sebuah kerajaan. Mereka menyambut dengan baik siapapun yang datang ke sana, dan semakin banyak orang datang dan menetap dari tempat yang sangat jauh. Mereka diberikan harapan dan apresiasi perlindungan serta terkabulnya harapan di suatu saat mendatang. Ada satu keluarga kecil yang tinggal di sana, di mana sang kakek genap berusia 100 tahun di hari itu. Dan di hari itu juga raja mengadakan upacara permohonan dan ini adalah kesempatan bagi kakek untuk bisa dipilih mengabulkan harapannya. Ketika anak kakek yang bernama Sakina mengajak Asa, cucu kakek, membuat kue, Asa menolaknya karena harus memberikan tur dan membantu Dahlia temannya. Dan berangkatlah Asa bersama kambing peliharaannya bernama Valentino, memberikan tur bagi para pendatang di kota Rosas, di mana rajanya bernama Magnifico. Di kota ini saat berumur 18 tahun dan di saat upacara permohonan bisa memberikan harapannya pada raja sehingga raja menjaganya tetap aman, walaupun orang yang memberikan harapannya, lupa akan harapannya. Tetapi, dalam 1 bulan sekali, raja mengabulkan harapan terbesar seseorang. Setelah memberikan tur, Asa segera menemui temannya Dahlia yang bekerja sebagai pembuat kue di istana raja. Asa sangat cemas saat itu karena akan melakukan wawancara dengan raja untuk menjadi murid ilmu sihir. Dan tibalah waktunya untuk wawancara. Asa diantarkan ratu ke ruang kerja raja. Saat menunggu raja datang, Asa berkeliling ruangan melihat buku-buku sihir milik raja hingga Asa melihat satu buku dalam lemari kaca. Asa hampir menyentuh kaca itu dan raja segera berkata, "Jangan menyentuhnya." Dan tidak sengaja, Asa menyentuh kacanya dan segera Asa dikelilingi seperti binatang kecil bersayap. Asa dengan cepat mengibas-kibaskan tangannya untuk menyingkirkannya. Sang raja pun segera mendekati Asa dan menggunakan sihirnya mengembalikan binatang bersayap itu. Raja menjelaskan bahwa buku itu adalah buku sihir terlarang yang berbahaya. Wawancara pun dilanjutkan dan ternyata raja mengenal ayah Asa sebagai seorang filsuf yang suka berbicara tentang bintang-bintang. Namun, ayah Asa telah meninggal karena sakit saat Asa berusia 12 tahun. Raja juga bercerita tentang masa lalunya kehilangan keluarga dan tanahnya yang dihancurkan oleh pencuri egois dan serakah. Karena itu, raja mendirikan kerajaan ini dan melindungi seluruh rakyatnya. Lalu raja mengajak Asa ke ruangan rahasia yang penuh dengan bola-bola harapan seluruh rakyat Rosas. Hingga Asa melihat bola harapan kakeknya, dan meminta raja mempertimbangkan untuk mengabulkan harapan kakek yang sedang berulang tahun ke-100 di hari itu. Namun sayangnya, raja menolak permintaan Asa karena menganggap harapan kakek berbahaya bagi kerajaan. Kakek bisa saja mempengaruhi generasi muda untuk membentuk kelompok pemberontak yang mengakibatkan kerajaan Rosas hancur. Dan akhirnya, Asa tahu bahwa seluruh harapan rakyat itu tidak pernah terkabulkan dan meminta raja untuk mengembalikan harapan mereka sehingga mereka dapat mencoba mengejar harapan itu dengan usahanya sendiri. Raja menolaknya karena mereka datang disebabkan sulit untuk mewujudkan harapan dengan usaha mereka sendiri, sehingga raja membuat mereka melupakan kekhawatiran akan hal itu. Ratu pun datang mengabarkan upacara akan segera dimulai, dan raja meminta ratu menyiapkan tempat duduk bagi Asa di samping ratu. Asa menolak, tetapi raja memaksanya. Upacara pun dimulai. Ada 2 orang pendatang yang menyerahkan harapan mereka pada raja dan seketika mereka melupakannya. Acara berikutnya dilanjutkan dengan mengabulkan satu harapan rakyatnya. Raja menyebutkan satu nama yaitu Sania Osman dan bukan nama kakek. Sania menginginkan menjadi seorang penjahit yang menciptakan pakaian-pakaian indah dan raja mengabulkannya dengan menghadiahkan sebuah gunting. Raja mendatangi Asa dan mengatakan dia tidak diterima sebagai murid dan tetap akan menyimpan harapan kakek dan ibu selamanya. Saat Asa di rumah, bersama dengan kakek, ibu dan Valentino, tampaklah mereka sedang bersedih terutama Asa.
Asa berusaha mengatakan yang sebenarnya pada kakek tentang harapannya yang tidak akan pernah dikabulkan raja. Dan Asa akan menyebutkan harapan milik kakek, tapi segera ditolak oleh kakek dan meminta Asa untuk meninggalkan meja makan. Asa pun segera keluar rumah berlari ke hutan, ke pohon tempat dia dan ayahnya dulu berbicara tentang bintang. Di sana Asa mengungkapkan keinginannya pada bintang untuk memiliki sesuatu yang lebih. Tiba-tiba ada satu bintang yang bersinar sangat terang menerangi seluruh kota Rosas hingga ke istana raja. Saat sinar mengenai bola-bola harapan, raja merasa terancam karena sinar itu mempengaruhinya. Asa mengajak bicara Valentino tentang sinar yang baru saja terjadi. Asa belum menyadari bahwa Valentino sedang asyik kejar-kejaran dengan satu sinar kecil. Ketika Asa menjadi kaget, sinar itu berputar-putar di badannya karena dikejar Valentino. Sinar itu masuk ke dalam baju yang dijemur, lalu baju itu mendekati Asa dan sinar itu menyentuh ujung hidung Asa dan kembali pergi sambil membawa benang dari baju tadi. Asa mengejarnya hingga di dalam hutan, sinar membentangkan benang tadi di antara pepohonan membentuk gambar bintang. Dan ternyata sinar itu adalah sebuah bintang. Asa tidak percaya bahwa dia mengutarakan harapannya pada bintang dan kini bintang itu turun hingga bisa disentuh oleh Asa. Bintang membuat keajaiban dengan serbuk sinarnya membangunkan jamur dan membuat Valentino bisa berbicara, demikian juga bisa membangunkan bunga, pohon dan membuat binatang-binatang di sana juga berbicara sehingga Asa menjadi berteman dengan semua makhluk hidup di hutan termasuk seekor beruang. Lalu Asa mulai menceritakan masalahnya pada bintang, tentang Raja Magnifico menyimpan bola harapan rakyatnya. Bintang memberi kode bahwa Asa harus mengambil bola itu dan mengembalikan pada rakyat. Segera Bintang mengajak Asa pergi ke kerajaan, Bintang dimasukkan dalam kantong kertas bersama benang. Saat di kastil agar tidak menarik perhatian, Asa masuk dalam ruangan ternak ayam. Asa meninggalkan Bintang dan Valentino di sana. Asa mendatangi Dahlia bertanya cara mengantarkan makanan raja ke ruang kerjanya. Saat itu terdengar suara-suara dari dalam ruang ayam. Asa berusaha menutupinya, tapi usahanya menjadi gagal saat Safi mau mengambil telur ayam. Asa tidak lagi bisa menutupinya. Teman-teman yang lain juga mulai berkumpul penasaran apa yang terjadi di dalam ruang itu. Lalu Asa mulai menjelaskan dan membuka pintu, di sana terlihat ayam-ayam sedang bernyanyi dan menari. Dan semua yang melihat hal itu menjadi heran dan percaya pada cerita Asa. Tidak lama kemudian terdengar panggilan raja untuk berkumpul. Mereka semua harus pergi dan Asa berpesan agar mereka tidak menceritakan hal ini pada raja. Dan Dahlia menunjukkan cara mengirimkan makanan ke ruang kerja raja. Asa juga berpesan pada Dahlia untuk menghalangi raja masuk istana. Tanpa pikir panjang, Asa, Bintang, dan Valentino segera naik katrol menuju ruang kerja raja. Sedangkan raja mengumpulkan rakyatnya membahas cahaya tadi malam, raja merasa ada yang menjadi pengkhianat yang bisa membahayakan bagi semua orang, karena itu apabila tertangkap maka akan dihukum berat. Dan raja meminta siapapun dapat memberikan informasi pada raja. Sedangkan Asa telah sampai di ruang kerja raja tapi ternyata alat katrol terkunci dari luar. Bintang segera mengeluarkan peluru cahaya ajaib berusaha membuka kunci pengait, walaupun sedikit menimbulkan kekacauan tapi akhirnya pintu berhasil terbuka. Dahlia melihat raja selesai dalam pertemuan dan akan masuk kembali dalam kastil maka Dahlia segera menghalangi raja masuk dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait sinar dan juga ada beberapa orang yang menambahi pertanyaan. Saat itu raja kelepasan menyebut tentang keselamatan harapan mereka, sehingga pertanyaan semakin bertambah banyak, terkait dengan harapan yang terlupakan atau bagaimana jika ingin mengganti dengan harapan baru. Di ruang kerja raja, Asa masih harus membereskan kekacauan tadi, setelah selesai maka segera menuju ruang tempat bola harapan dengan bantuan Bintang dapat membuka pintu rahasia menuju ruangan. Saat Bintang melihat bola harapan, Bintang sangat bahagia dan Asa mengingatkan Bintang untuk fokus mencari terlebih dahulu bola milik kakek dan ibunya. Di ruang pertemuan, masih terjadi tanya jawab antara rakyat dan raja hingga raja mulai emosi dan mengatakan jika ada yang mengidentifikasi para pengkhianat maka harapan akan dikabulkan, dan siapa yang membantu pengkhianat maka harapan tidak akan pernah dikabulkan. Dengan marah, raja masuk dalam kastil dan langsung menuju ruang kerjanya. Setelah Bintang menemukan bola kakek, maka mereka mengendap-endap kembali ke ruang katrol karena raja sudah masuk dalam ruang kerja. Setelah raja melihat bola-bola harapan,
Raja membuka buku sihir terlarang dan menggunakannya. Asa berhasil masuk ruang katrol dan segera kembali ke dapur. Lalu Raja membuka ruang bawah tanah. Asa kembali ke rumah dan mengembalikan bola harapan pada kakek. Kakek merasa senang bisa mengetahui harapannya sendiri. Tiba-tiba Raja datang ke rumah Asa menanyakan keberadaan Bintang, tentu saja Asa tidak memberitahunya. Sang ibu berkata pada Raja bahwa Asa tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Saat itu Raja mengeluarkan bola harapan ibu dan menghancurkannya. Ibu tiba-tiba menjadi sedih. Dan Bintang melemparkan gumpalan benang ke wajah Raja dengan muka marah. Melihat Bintang, Raja ingin menangkapnya. Asa segera menjatuhkan lemari menghalangi Raja dan mereka semua lari menggunakan kuda kerajaan yang diajak kerjasama hingga sampai di pinggir laut. Mereka pindah ke perahu dan kuda kembali ke kandang kerajaan. Dalam perjalanan naik perahu Asa sempat menyesali perjuangannya mengembalikan harapan semua orang tapi malah mengacaukannya. Tapi Bintang dan ibu menyemangati Asa bahwa ini semua kesalahan Magnifico. Karena itu, Asa bertekad kembali dengan berenang dan meminta ibu dan kakek tetap melanjutkan perjalanan dan bersembunyi di suatu tempat. Di ruang kerja, Raja membuat tongkat ajaib dari beberapa bahan, termasuk 3 bola harapan, sehingga Raja dapat mengambil kekuatan Bintang dan akan semakin kuat dalam kekuasaannya. Lalu segera ia menyiapkan panggung mengundang rakyatnya. Di sana Asa juga datang dan melihat Ratu sedang ketakutan, maka Bintang membuat keajaiban pada seekor tikus yang dilihatnya untuk menyampaikan pesan pada Ratu bahwa Rosas membutuhkan bantuan Ratu. Di panggung, Raja menghadirkan Simon dan mengabulkan harapannya menjadi prajurit yang tangguh, maka Simon berubah menjadi prajurit Raja Magnifico dan mengungkapkan ada 6 pengkhianat yang lain dengan menyebutkan nama satu persatu temannya. Tak lupa Raja menyebutkan nama Asa dan juga Bintang, barang siapa bisa menemukan akan diberi hadiah pengabulan harapan. Lalu Asa melihat ke-6 temannya yang menjadi buronan Raja menyelinap pergi, Asa pun segera mengikutinya. Akhirnya mereka bertemu di sebuah rumah, dan Asa menjelaskan serta meminta bantuan pada mereka untuk melawan Raja. Di tengah pertemuan itu, Ratu datang ikut bergabung bersama mereka. Asa pun menceritakan rencana yang telah dibuatnya. Ratu pun segera menemui Raja dan memberitahu bahwa Asa dan Bintang berada di hutan. Lalu Raja pergi untuk menangkap Asa, Ratu segera membukakan pintu katrol bagi teman-teman Asa. Asa dan Bintang yang berada di hutan, berencana akan membawa Magnifico menjauh sedangkan Bintang akan kembali ke kastil untuk membantu melepaskan bola harapan. Bintang memberikan satu ranting yang dapat mengeluarkan magic pada Asa, kemudian Bintang segera pergi kembali ke kastil. Raja pun mulai masuk hutan dan mencari Asa. Asa menggunakan sihirnya tapi malah menunjukkan keberadaan dirinya pada Raja. Asa pun berlari menggunakan kereta beroda, mencoba menggunakan ranting sihir tapi tetap tidak berhasil, hingga di depan menemukan dinding batu dan Asa tidak bisa berbelok, akhirnya Asa memukulkan ranting sihir ke kereta dan roda berubah menjadi kaki dan segera naik memanjat dinding batu. Sedangkan di kastil, mereka berusaha membuka atap kastil juga belum berhasil. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk lompat ke bawah dan atap berhasil terbuka, bola-bola harapan pun perlahan terbebas dari kastil. Kakek dan ibu Asa, melihat di kejauhan bola-bola harapan dan kakek memutuskan untuk kembali ke kastil. Asa yang awalnya senang melihat keberhasilan teman-temannya menjadi khawatir karena Raja yang mengejarnya ternyata Simon yang menyamar. Asa mencoba lari untuk menyelamatkan Bintang tapi dihalangi Simon. Tiba-tiba datanglah beruang melawan Simon dan Simon harus menghadapi ribuan kelinci. Asa pun segera menuju kastil menggunakan kuda Simon. Raja berhasil menangkap kembali bola harapan termasuk Bintang dengan kekuatan tongkat sihir jahat yang baru dibuatnya. Raja juga membuat bola harapan menjadi batu. Asa pun datang meminta Bintang pergi, tapi Raja berhasil menangkapnya sambil menarik Asa. Kemudian Raja menyerap Bintang masuk dalam tongkatnya. Setelah berhasil, Raja juga mengikat semua rakyatnya. Melihat itu Asa berusaha membuat permintaan pada Bintang walaupun dihalangi Raja berulang kali. Lalu dimulai oleh Dahlia ikut membuat permintaan dan diikuti seluruh rakyat termasuk Ratu. Dengan begitu, Bintang di dalam tongkat Raja berusaha untuk keluar dan perlahan rakyat dapat terlepas dari ikatan Raja dan bola harapan kembali seperti semula. Tongkat sihir jahat segera menyerap Raja masuk ke dalamnya. Dengan bantuan Bintang bola harapan perlahan kembali pada pemilik harapan.
Simon datang dan meminta maaf pada Asa, dan terdengar suara raja. Dengan bingung ratu mencari asal suara, dan menemukan raja terjebak dalam kaca. Raja meminta ratu mengeluarkannya, tapi ratu menolak dan menggantungkan kaca itu di ruang bawah tanah. Keesokannya, rakyat mulai melakukan sesuatu untuk mewujudkan harapannya. Lalu bintang memperbaiki ranting ajaib yang rusak menjadi tongkat sihir yang baru dan diberikan pada Asa. Awalnya Asa menolak karena tidak mengerti cara menggunakannya. Tapi bintang memaksa Asa untuk menerimanya. Bintang tidak dapat menemani Asa belajar menggunakan tongkat sihir karena harus segera kembali ke tempat asalnya untuk mewujudkan harapan bagi orang lain. Mengetahui bintang akan pergi, Valentino menjadi sedih, Asa menghiburnya dan tidak lama setelah itu, bintang pun pergi. Sekian cerita kali ini, tetaplah berharap dan jangan lupa untuk terus berusaha baik dalam doa dan kerja keras. Sampai jumpa.